Shalom saudara, kita masuk ke episode 1084. Wow, kita mulai yuk, mari Pak Alvin, yuk. Mari. Dari seorang pria usia 66 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth. Duet antara Pak Eras dan Stefani dalam doa pagi sangat indah terdengar. Iringan suara organ juga bagus dan mengalun dengan lembut. Siapa organisnya? Terima kasih Pak Eras dan tim, Tuhan memberkati pelayanan kalian. Ya, organisnya salah satu anak angkat kami atau anak asuh kami yang sudah tidak punya orang tua, lalu tinggal bersama kami. Ya, itu Ya. namanya Felix. Oke, lalu yang apa? Yang pegang multimedianya itu Angel. Dua-duanya mahasiswa STT Ekumene. Kalau Angel ini putri dari seorang pendeta dari Kalimantan, pendeta GBI. Tapi sejak SLTA, lulus SMP bersama-sama kami sampai sekarang kuliah juga, sudah masuk semester keempat ya, Ya. di STT Ekumene ya. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang wanita usia 39 tahun, single, tinggal di Sulawesi Selatan, Jemaat My Rehoboth. Ya, jemaat online ini. Jemaat online, Oke, ya. terus Shalom Bapak Gembala Senior dan para Gembala Sidang di Abam. Maaf saya bertanya Bapak Gembala, saya bermimpi melihat 2 bukit yang mana yang satu itu sudah tidak ada pohon lagi. Hanya seperti bukit tanah, tapi lapisan bawahnya saya melihat ada batuan yang tersusun rapi sekali, dan di atas bukit yang tidak ada pohon itu, saya melihat kepala burung Raja Wali menoleh ke kiri. Seolah-olah badannya adalah bukit yang sudah tidak ada pohon yang menutupi batuan yang sangat rapi. Lalu bukit yang di sampingnya tertulis D. Indo. Dalam mimpi saat itu, saya malah khawatir apakah ada bencana lagi, longsor besar yang akan menimpa Indonesia. Di situ saya mengelus-elus dada dan akhirnya saya terbangun. Entah ini hanya bunga tidur biasa, tapi belakangan ini memang saya masih gul atau bersusah hati, Maskul, masgul atau bersati. bersusah hati dengan situasi sekarang yang sudah tidak menentu, seperti cuaca, pemerintahan, dan kriminalitas yang semakin aneh-aneh. Dan memang tidak ada pilihan lain lagi selain hidup di dalam Bapa sampai doa Yesus itu terkabul. Yohanes pasal 17. Menyatukan kita dengan Yesus seperti Yesus satu dalam Bapa. Selamat melayani terus seluruh tim Abam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mengenai arti mimpi, you tanyakan dengan Tuhan. Tuhan akan pasti memberitahu kepada Anda mengenai beban Anda terhadap negeri ini sudah benar sekali ya. Kita punya beban terhadap negeri yang terus sekarang sedang berkembang. Bahkan dunia yang sedang bergolak. Tidak ada jalan lain kecuali kita membangun diri, mempersiapkan diri layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, ya, masuk langit baru bumi baru, khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di istana Bapa. Berkemas-kemas, masuk ke dalam gerakan hidup suci, gerakan 24 jam di hadirat Allah. Amin. Selanjutnya seorang wanita usia 57 tahun, seorang ibu rumah tangga tinggal di Sulawesi Selatan, Katolik. Jemaat Katolik. Shalom Bapak Pendeta Erasus beserta tim. Dengan ini mohon bantu dalam masalah kesehatan yang akhir-akhir ini sering berulang. Tensi naik turun dan saya sudah berulang kali kontrol ke dokter. Selalu jawabannya karena stres, bukan penyakit darah tinggi. Pertanyaan saya, kenapa saya setiap malam di jam 01.55 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih jam segitu, selalu saya merasakan reaksi tidak enak, disertai jantung berdebar-debar, dan saya pernah minta didoakan oleh seorang pendeta dan menurut Bapak Pendeta saya diguna-guna. Menurut Bapak Pendeta Erasus, apa benar seperti itu? Dan mohon bantu dalam doa karena saya memang lagi banyak masalah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kalau pendeta itu berkata, diguna-guna, didoakan mestinya sembuh. Seketika itu sembuh. Kalau penyakit fisik yang harus ditreat melalui medis, ya perlu waktu. Tapi kalau guna-guna, seketika itu mesti sembuh. Nah, kalau pendeta berkata diguna-guna lalu Anda tidak sembuh, ada yang salah. Bisa saja dia salah. Itu bukan diguna-guna. Atau memang diguna-guna, dia tidak berkuasa
tidak memiliki karunia untuk melepaskan. Nah, sekarang kemungkinan ini stres. Ketika tadi dibaca, belum sampai di perkataan dokter itu ya, suara hati saya mengatakan stres ini, Bu. Sungguh. Tensi naik turun, saya langsung bilang stres. Di hati saya ini stres. Betul dokter berkata stres. Saya kira dokter juga harus dipertimbangkan pernyataannya. Ya. Coba apa yang membuat kamu merasa susah? Nah, saya sering menasihati terapinya itu doa pagi jam 5, doa puasa, doa pribadi, mendengarkan Truth ID. Ya, itu. Tapi jika memang ada kuasa gelap, nanti kita lepaskan. Ini jauh ya. Tapi lihat video call bisa dengan bulan. Ya, coba nanti kita doakan. Oleh tim pelepasan kami lihat video call. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang pria usia 34 tahun, single, tinggal di Malaysia, jemaat GSKI Online. Shalom Pak Eras dan seluruh tim ABAM, saya dari jemaat GSKI Online dan pecinta suara kebenaran. Saya sungguh diberkati dan diubahkan dengan khotbah yang Bapak sampaikan melalui truth.id. Saya juga mengikuti doa pagi, doa pribadi, dan ternyata doa pagi benar-benar mengubah saya, sehingga saya semakin optimis untuk hidup suci. Begini Pak Eras, saya punya banyak teman sekerja saya, ada yang non-Kristen dan ada yang Kristen. Teman-teman saya ini jujur saja tidak takut akan Tuhan, meskipun itu Kristen. Saya memperhatikan cara mereka mengucapkan kata-kata saja, ada yang tidak baik untuk didengarkan, meskipun mereka hanya bercanda saja. Mereka juga suka berkumpul main game, mengobrol dengan teman-teman yang hanya membuang waktu saja. Saya tidak mau terlalu bergaul dengan mereka, Pak. Hanya cerita sebentar lalu saya pergi. Karena saya juga takut kalau saya mengikuti sikap teman-teman saya yang tidak takut akan Tuhan, seperti yang Bapak bilang, say hello saja lalu menghindar. Saya coba menghindar dari teman-teman saya, Pak. Tetapi lama-lama ada yang tidak lagi suka bergaul atau berteman dengan saya. Lalu saya berpikir begini, mungkin saya ini sombong dan tidak mau lagi berteman. Kadang saya berpikir juga, kalau saya terus-menerus bergaul dengan teman-teman yang tidak takut akan Tuhan, pasti saya juga akan mengikuti sikap mereka. Ya, menghindari mereka bukan kesombongan. Kalaupun dikatai sombong, tidak masalah. Jangan bersekutu dengan orang-orang seperti ini. Kalau kamu hadir, kamu menjadi berkat. Dan di antara teman-temanmu ini ada 1, 2, 3 atau lebih yang bisa kamu bidik untuk kamu rebut dari api kekal. Rebut dari api neraka. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana saya tetap berteman tanpa saya menyakiti mereka dan tetap tidak mempengaruhi, apalagi ikut dengan sikap mereka ya, Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Jangan berharap tidak menyakiti. Kamu sengaja tidak menyakiti, tapi mereka tersakiti. Kamu memang tidak bermaksud menyakiti, mereka tersakiti. Karena terangmu akan membuat kegelapan tersakiti. Jadi jangan berharap kamu tidak dilawan atau tidak dimusuhi. Siap dimusuhi, karena itulah penderitaan yang harus kamu alami. Sudah bagus kamu tidak bergaul dengan mereka. Say hello, no more. Ya, jalan terus demi keselamatan kekalmu. Jangan bergaul dengan mereka. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, sudah menikah, tinggal di Jawa Timur. Shalom, saya mau bertanya mengenai 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 48 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga, dan tentang Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus bisa mengutus Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu adalah Roh Bapa? Baca ayat yang lain. Aku akan mintakan kepada Bapa. Aku akan mintakan kepada Bapa. Roh Kudus itu Roh Kudus dari Bapa, bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Oke, itu. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48. Coba kita buka dulu ya.
Kita tidak boleh mendasarkan satu kebenaran di satu dua ayat. Harus lengkap ayat. Bisa dibaca nggak? Eh, Oke, saya melihatkan dulu nih ya. 1 Korintus pasal berapa itu? 15, Pak. 1 Korintus pasal 15 ayat. 45 sampai 48. Oke, kayaknya ini pernah kita bahas ya. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian baru datang yang rohaniah. Tentu maksudnya setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak menjadi manusia yang rohani. Yesus datang sebagai manusia yang rohani, ya. Itu maksudnya. Seperti Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia ini. Artinya bahwa Yesus memiliki spirit, gairah, kebenaran bukan dari dunia ini. Maka Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu bukan berasal dari dunia ini. Bukan berarti murid-murid Yesus berasal dari surga, tapi kebenaran yang dikenakan, ya, yang dikenakan oleh Yesus dan murid-murid sama dari surga, bukan dari bumi ini. Dan ingat bahwa konteks dalam Injil Yohanes adalah logos. Logos yang dikenal oleh orang-orang pada zaman itu logos Yunani. Tapi logos yang diajarkan Yesus itu logos Alkitabiah. Logos menurut Gnostik itu punya dui natur. Ya, bisa menjembatani Allah dan manusia. Menjadi sang pencipta juga. Seperti pendapat Trinitarian hari ini mirip seperti Gnostik itu. Ya, itu saja. Lalu ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Udah jelas ya? Ya. Kamu bukan berasal dari dunia ini, bukan berarti bahwa murid-murid Yesus itu berasal dari surga, tetapi spirit, gairah, dan pola hidupnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Adrian dari Jawa Timur. Nanti monoteisme saya harus dikirim ke pria ini supaya lebih jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita Usia usia 44 tahun, cerai, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Karismatik. Oke. Shalom Pak Eras dan seluruh tim ABAM, saya mau bertanya. Maaf agak panjang. Saya dulu ikut agama orang tua, walaupun sekolah di sekolah Kristen. Waktu menikah saya masih menganut agama tersebut dan menikah dengan laki-laki yang seagama juga. Tidak ada pemberkatan, hanya catatan sipil saja. Ini dari keluarga Tionghoa ini ya. Iya. Terus. Kemudian saya dibaptis dengan keinginan sendiri dan iman bertumbuh sedikit-sedikit. Dulu belum ada YouTube atau masih jarang. Kami kemudian pindah ke luar negeri. Suami otoriter dan controlling. Suka marah-marah, judi online, hutang di mana-mana dan punya jimat. Saya tidak kuasa melawan, terpaksa saya juga berhutang karena disuruh suami. Saya stres dan sakit, mau cerai tapi dilarang. Bahkan dia mencoba bunuh diri dan masuk RSJ, Rumah sakit jiwa. rumah sakit jiwa. Karena takut saya pulang Indonesia dan bercerai. Sekarang saya mau balik ke luar negeri untuk bekerja dan berobat. Tetapi dia masih dendam dan membenci saya, padahal saya sudah minta maaf berkali-kali dan terutama minta ampun pada Tuhan. Sebelum saya pulang Indonesia, saya sudah membawa dia ke gereja dan dibaptis. Jimatnya juga sudah dilepaskan, tetapi saya merasa dia menjadi Kristen supaya saya tidak meninggalkan dia saja. Di Indonesia saya sudah mencari kerja karena umur saya. Dia tidak mau saya balik ke luar negeri karena dia anggap saya bisa ke luar negeri karena jasa dia. Apakah saya sebaiknya memblokir WhatsApp dia saja? Terima kasih atas jawabannya. Tuhan memberkati Dia pelayanan Pak tidak Eras. mau saya balik ke luar negeri karena dianggap saya bisa ke luar negeri karena jasa dia. Iya. Dia tidak mau. Oh, terus maksudnya apa ya? Apakah saya sebaiknya memblokir WhatsApp WhatsApp dia? dia. Terima kasih. Tidak disebut anaknya ya. Tidak, Pak. Tapi kalau suamimu sampai sakit jiwa, taunya hanya main judi, saya kira untuk sementara waktu kamu pisah saja dulu.
tanpa bermaksud mau cerai ya. Kalau nggak disebut anaknya ya. Usia sudah 44 tahun. 40 tahun. Sebaiknya kamu tetap di Indonesia dulu tapi tidak cerai. Jangan memblokir WhatsApp-nya. Kamu harus membuka. Dia mau ngomong apa saja dibaca. Di situ kamu bisa melihat petanya dia. Kalau tiba-tiba dia tidak pernah memwhatsapp lagi, memang dia sudah meninggal dunia atau dia memberikan WhatsApp bahwa dia sakit parah, kamu jadi tahu bahwa dia sudah meninggal dunia atau tidak. Paling tidak begitulah ya. Jadi jangan memblokir WhatsApp-nya. Sebaiknya kamu tetap di Indonesia, cari kerjaan. Ya, suamimu memang bukan manusia yang utuh. Dan kamu kehilangan kehidupan jika hidup bersama orang yang kehilangan kehidupan. Jadi kalau orang kehilangan hidup, tidak punya tujuan hidup, hidup suka-suka, hidup dengan orang seperti ini, kamu kehilangan hidup juga. Tapi kalau kamu hidup dengan orang yang punya tujuan hidup, takut akan Allah, kamu menemukan hidup juga. Kamu salah menikah dengan orang yang seperti ini, tapi sudahlah. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Ya. Teruskan. Selanjutnya seorang wanita usia 52 tahun sudah menikah dan tinggal di Jawa Timur. Ya. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku, saya jemaat online GSKI. Izinkan saya menjelaskan kronologi sedikit tentang masalah ini Pak. Kami 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 wanita. Bapak kami berselingkuh, bahkan termasuk sering sejak ibu masih hidup. Ketika ibu meninggal, bapak sudah tinggal dengan istri barunya sampai sekarang dan mereka membalikan semua aset-aset tanpa tanda tangan kami anak-anaknya. Asli tapi palsu. Ya tidak boleh mestinya. Iya. Terus? Sekarang yang jadi masalah, satu saudara laki-laki saya usia 58 tahun hidup dalam keadaan susah karena salah mendrive hidupnya. Untuk makan sehari-hari hampir tidak ada. Saudara yang lain tidak bisa membantu banyak. Saya sering membantu sampai akhirnya saya sendiri kehabisan uang. Abang saya ini sudah berulang kali meminta haknya kepada papa tetapi semua sudah balik nama. Sekarang ini Pak Eras, saya berencana menempuh jalur hukum untuk meminta hak bagian ibu kami yang akan kami gunakan untuk membantu abang kami itu. Karena papa sudah terlalu tua, usia 83 tahun, sudah pikun untuk diajak bicara. Mohon saran dan nasihatnya dari Pak Eras, apakah jalur yang saya pilih ini tepat? Saya tidak bermaksud sama sekali untuk berebut harta, tapi kami tidak tega melihat hidup abang kami. Maka saya berinisiatif menolongnya melalui hukum. Terima kasih Bapak Rohaniku. Saya bergumul dengan hal ini sejak Februari 2024. Yang saya persoalkan adalah pernikahan dengan istri barunya ini sah atau tidak? Ya, kalau tidak, kalian masih punya hak penuh nanti warisan orang tua. Saya setuju Anda memakai jalur hukum, tetapi tidak bermaksud memenjarakan orang tua atau istri barunya. Supaya kalian mendapat hak kalian dari ibu. Kalau sampai keadaan harus mengorbankan orang tua, ya kamu harus rela kehilangan harta. Selama masih bisa menarik harta itu. Karena itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada ibumu, yang juga bisa menjadi hak kamu. Nah, di sini dibutuhkan pengacara yang berbelas kasihan. Jangan pengacara yang tidak takut Tuhan, sampai akhirnya dia hanya mau dapat duit, lalu semena-mena menghabisi orang tuamu. Tahu maksudnya? Supaya dapat harta dia mendesak. Kalau kamu butuh, ini telepon aja, butuh pengacara, pakai pengacara kami saja. Ya, kami kita tidak pasang harga, tidak punya pun kami bantu. Sebab kalau ada pengacara yang memang mau dapat duit, supaya dapat duit nih, ditekanlah itu orang tua. Supaya dapat 10% atau 20% dari hasilnya. Jadi tidak baik, ya. Saya kira itu. Oke, teruskan lagi berikutnya. Dari seorang wanita usia 58 tahun sudah menikah, punya 2 anak tinggal di Jawa Barat, jemaat Ini Injili. Ya? Injili. Ya. Injili, Pak. Begini Pak, waktu saya umur 17 tahunan, saya sudah terima Yesus. Saya pernah bermimpi Pak dan sampai sekarang saya ingat terus. Saya naik ke atas langit sampai saya bertemu dengan padang rumput yang luas sekali. Rumput itu dari pikiran saya ada di luar surga. Rumput itu sangat nyaman sekali dan tidak pernah saya dapatkan waktu di darat.
Pokoknya sangat-sangat beda rasanya. Saya melihat kayak ada pintu tertutup. Di dalam pintu itu saya mendengar ada suara. Menurut perasaan saya di dalam itu surga, karena saya pikir di luar saja sangat nyaman apalagi di dalam. Ada suara yang berbunyi, kamu belum saatnya melihat aku, nanti ada waktunya kamu bisa lihat aku. Dalam hati saya ingin melihat wajah dari suara yang berbunyi itu, namun akhirnya tiba-tiba saya sudah di darat atau di bumi lagi dan saya terbangun. Saya mau tanya, apakah arti mimpi itu, Pak? Karena sampai sekarang saya teringat terus. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati Bapak. Waktu saya lihat pintu itu, saya ingin lihat wajah yang berbicara. Nah, mimpi ini positif. Yang jelas kamu dipanggil untuk mencari Tuhan. Itu saja. Ya, terus? Saya mau bertanya, Pak, apakah ada gereja GSKI di daerah Purwakarta? Karena melalui kode-kode Bapak di YouTube, hati saya seperti dibukakan soal firman Tuhan. Apalagi saat nonton YouTube Bapak tentang perpuluhan, saya ingin memberi dengan tulus ke Tuhan. Di sini kami seperti ditagih-tagih hutang. Kadang manusia hanya bisa melihat dari luar saja. Kalau benar penyampaian kayak Bapak, saya benar-benar kagum karena tidak menyinggung perasaan orang. Ya, jadi begini. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Memang kamu memang cocok bersama saya karena memang uh, visi kami itu langit baru, bumi baru. Seperti mimpi kamu itu. Ya, tolong ini dilayani khusus. Bukan untuk dilayani untuk dinasehati, tapi dikuatkan bisa menjadi kawan sekerja. Ya, oke. Terus, Maaf dan terima kasih juga selalu ditegaskan perihal firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10. ya pokoknya kalau soal perpuluhan, kita harus mengerti bahwa seluruh hidup kita milik Tuhan. Ya, jangan hitungan untuk Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus saja berapa yang patut kita berikan untuk Tuhan. Kalau suatu kali kita nggak punya, ya nggak usah memberi persembahan, jangan merasa bersalah. Kalau uangnya untuk orang tua yang membutuhkan perawatan, ya juga tidak apa-apa. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Ya, Yang penting Roh Kudus yang pimpin kita. ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun sudah menikah, punya 2 anak tinggal di Banten. Shalom Pak Eras dan tim, saya seorang ibu gembala yang baru 4 tahun mengembalakan jemaat bersama suami. Gereja saya cukup jauh dari tempat tinggal saya. Dalam menggembalakan jemaat, saya dan suami mencoba mengikuti jejak Bapak, baik dalam pemberitaan firman maupun dalam keuangan. Saya tidak mengambil uang dari pelayanan dan tidak menekankan perpuluhan, tetapi saya malah membantu jemaat khususnya yang berkekurangan. Sekalipun saya sendiri bukanlah orang yang banyak uang karena saya hidup pun dari anak-anak dan saya tinggal bersama anak saya. Memasuki 4 tahun penggembalaan, saya merasa semakin banyak masalah yang saya hadapi, baik masalah keuangan gereja maupun masalah jemaat. Kadang jemaat kalau ada masalah, mereka selalu bilang tidak mau ke gereja. Belum lagi menghadapi jemaat yang suka konflik dengan sesama jemaat membuat saya pusing, Pak. Ada jemaat yang mengatakan gereja saya sesat karena mengikuti pengajaran Pak Eras, dan akhirnya jemaat tersebut keluar dengan mengajak jemaat lainnya. Saya pernah berkata pada suami kalau suami saya sudah tidak ada atau meninggal. Saya tidak mau meneruskan pelayanan ini. Saya dan suami beda 10 tahun. Pertanyaan saya, apakah saya salah mengatakan seperti itu, Pak? Salah. Kamu tidak berhak mengatur diri kamu sendiri. Yang pertama, kalau kamu ada jemaat yang rese, diam saja. Ada jemaat yang mengatakan kamu sesat karena ikut sesat, kamu diam saja. Kau perhatikan jemaat yang mengatakan kamu sesat karena ikut sesat. Saya hampir bisa mengatakan 100% dia jahat. Pasti roh yang ada padanya bukan roh dari Allah. Kalau dia punya roh Allah, dia tahu roh apa yang ada pada kita. Pasti dia jahat. Kamu lihat, pasti dia jahat. Kau lihat, pasti dia jahat. Ya. Ya, kalau kita ini jahat, roh yang ada pada kita itu roh jahat, dia benar. Tapi kita kenal siapa kita yang mau berusaha hidup kudus. Kita hidup hanya membantu orang, menolong sesama. Ya, tidak perlu kita promosi diri. Tapi kamu harus sabar, ya. Kalau suamimu meninggal suatu hari, tetaplah gembalakan itu. Kalau kamu punya masalah, saya bantu, ya. Nanti bisa dibantu, ya. Kamu setia, kamu tekun di hari tuamu, ikut Tuhan saja. Oke, teruskan.
Karena saya sepertinya tidak mampu menggembalakan jemaat kalau sendiri. Sekarang pun kalau mau jujur, saya pusing Pak memikirkan jemaat, memikirkan operasional gereja. Gereja saya masih menumpang di rumah di rumah jemaat yang dulunya adalah gembala di gereja tersebut karena meninggal suami. Karena Padahal meninggal, suami saya menggantikannya. ya Ya. Dosakah saya berkata seperti itu ya Pak? tidak bisa dikatakan dosa, tapi juga tidak bisa dikatakan benar. Diam dulu. Kalau memang tidak bisa, cari gembala lain. Mau di mana? Banyak orang-orang yang akan, masih ada orang-orang yang bisa meneruskan pelayanan di situ. Sayang kalau gereja itu ditutup. Mohon arahannya Pak, sekalipun rumah saya jauh, saya sering ibadah di Muara Gading dan ikut doa tiap hari ikut doa pagi Pak. Walaupun organisasi saya berbeda dengan Bapak. Terima kasih Pak, sehat selalu ya Pak, Tuhan memberkati. Ini hebatnya wanita ini, organisasinya beda. Dan jangan-jangan organisasinya sering mengecap kita sesat. Nah, itu Tuhan aja nanti yang akan menjadi saksi apakah gereja kita sesat atau tidak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 64 tahun, duda cerai mati, tinggal di Jawa Tengah, Katolik. Sejak akhir tahun 2023, saya keluar masuk untuk opnam di salah satu rumah sakit di Semarang. 8 kali opnam, jumlah hari sampai hari ini 50 hari. Sebelumnya saya tidak pernah sakit dan tiap pagi rajin olahraga. Saya didiagnosa ITP, idiopathic trombositopenik purpura, purpura. autoimun Pak, atau autoimun. Autoimun ya. Iya. Sudah transfusi darah, trombosit dan hemoglobin lebih 50 kantong. Karena trombosit selalu drop di titik kronis 7 sampai 10 ribu. Ketentuan medis 150 ribu sampai 450 ribu. Waduh. Belakangan diketahui saya punya gula darah yang tidak stabil atau cenderung tinggi. Secara teori medis, autoimun tidak bisa sembuh, hidupnya harus opnam dan transfusi. Mohon doa dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono, kiranya kuasa dan kasih Tuhan Yesus akan atasi masalah kesehatan saya ini. Amin. Mohon doa dari Pendeta agar saya kembali dituntun, diberkati dan ditunjukkan pintu rezeki dan berkat dalam setiap usaha, pekerjaan yang saya lakukan dan akan lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tolong dicatat, bisa dilayani khusus ini. Nggak tahu bagaimana sekarang ini lebih sering orang kena autoimun. Iya. Dulu nggak pernah kenal atau memang dulu nggak dikenal penyakit ini. Tapi kita akan doa khusus untuk orang-orang yang autoimun. Ya. Ingetin saya akan doa khusus untuk orang yang autoimun. Mungkin hari Jumat nanti ingetin. Khusus Jumat ini kita doa, Jumat kapan gitu, khusus untuk orang yang autoimun. Nanti kita doa khusus untuk anak-anak yang autis atau berkebutuhan khusus. Ya. Oke, terakhir satu lagi. Ya. Dari seorang wanita usia 39 tahun, cara hidup tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI, Kelapa Ya. Gading. Shalom Bapak Rohaniku dan semua tim pelayan ABAM beserta moderator yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari setiap program Truth.id, baik dari ibadah pujian, penyembahan melalui Rehoboth musik, dan renungan yang ada, baik renungan Truth.id pagi dan renungan Truth.id malam, semua memberkati jalan kehidupan rohani saya. Di awal pagi saya mengikuti doa pagi dan setelah tidak berapa lama saya mengikuti renungan Truth.id pagi. Kemudian ketika menjelang malam setelah beraktivitas saya mengikuti renungan Truth.id malam. Ketika hari Minggu saya datang ibadah onsite di GSKI Muara Gading sore mengikuti Sunday Service 3 di Truth.id untuk setiap minggunya. Yang saya tanyakan mengapa untuk tanggal 29 Mei 2024 renungan Truth.id ditiadakan, tidak seperti biasanya. Yang kedua, bolehkah seorang jemaat mengikuti ibadah perjamuan kudus selama 2 kali ibadah? Maksudnya sudah mengikuti ibadah online, tetapi tetap juga mengikuti ibadah datang secara onsite. Nggak apa-apa. Lalu yang tanggal 29 Mei nanti ditanyakan kenapa. Maaf, error. Ini ada admin di sini. Minta maaf error sehingga tidak bisa di loading gitu ya. Lalu mengenai ibadah doa, jadi tidak ada untuk 29 Mei. Lalu untuk perjamuan kudus 2 kali tidak masalah. Ya. Ya. Oke. Cukup ya? Ya.
1084 sudah selesai. Kita akan lanjutkan nanti di 1085. Sampai jumpa, Tuhan berkati.